Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi kita bertemu melalui acara ibadah singkat pada pagi hari ini sebelum mengawali seluruh aktivitas kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan ayat 4. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi nafas kehidupan buat kami. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami yang Kau berikan kepada kami, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru di dalam melaksanakan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, dan apapun aktivitas yang akan kita lanjutkan sepanjang satu hari ini. Firman Tuhan yang boleh menjadi renungan dan menjadi rema, kekuatan yang baru untuk kita pribadi lepas pribadi. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Beginilah firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam nats renungan kita pagi hari ini, ada dua tema yang hendak
kita renungkan bersama, yaitu hormat dan percaya. Dan ayat pendukung pada nats kita ini bisa juga kita lihat pada ayat yang ke-47, di mana di sana dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itulah yang boleh menjadi ayat pendukung dari nats kita dari ayat yang ke-44 ini. Saudaraku, seorang tokoh psikolog yang sangat terkenal yang bernama Abraham Maslow mengatakan demikian. Salah satu kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Saya yakin kita semua mengerti dan tahu apa arti aktualisasi. Aktualisasi diri artinya keinginan, kemauan dari kita manusia untuk bisa diakui. Konkretnya, Bapak Ibu, keinginan manusia ingin dihargai, ingin disanjung, ingin dihormati. Itulah kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal. Adakah manusia yang tidak mau dihormati? Semua orang ingin dihormati. Bahkan kita sering mengucapkan bahwa ada yang gila hormat. Orang tua ingin dihormati oleh anak-anaknya. Direktur, seorang pimpinan ingin dihormati oleh para karyawannya, oleh bawahannya, oleh para staf-stafnya. Bapak Ibu yang terkasih, penghormatan itu tidak salah. Sudah sepatutnya anak-anak menghormati orang tua. Kehormatan kita juga bisa terlihat dari penghormatan yang kita beri pada yang patut menerimanya. Seorang anak akan disebut anak durhaka jika tidak bisa menghormati orang tuanya. Hanya saja kata hormat ini sering sekali hanya manis di bibir. Banyak orang memberi hormat dengan kepura-puraan. Misalnya, seorang karyawan yang berpapasan dengan pimpinannya, dengan direkturnya, dia pasti menunduk. Sampai pimpinannya itu, sampai bosnya itu lewat melalui dia. Setelah lewat, dia baru bisa berdiri tegak. Sesudah itu, sesudah bosnya, pimpinannya itu lewat, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Mungkin dia mengucapkan sumpah serapah. Bukankah itu hanya manis di bibir saja? Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, hormat itu bukan hanya di bibir. Hormat harus terlihat dari apresiasi penghormatan kita. Namun manusia cenderung memiliki ego yang tinggi.
ingin dihormati dari yang sepatutnya. Mereka yang terbiasa senang dipuji, orang-orang yang terbiasa senang dipuji akan menjadikan pujian itu berhala baginya. Mereka yang gemar dan yang terbiasa dipuji akan stres ketika tiba-tiba tidak dihormati lagi. Dia akan stres ketika tiba-tiba tidak mendapat hormat lagi. Ini saya sebut dengan sindrom narsis. Narsis adalah memuji dirinya sendiri. Mungkin kita sering narsis di dalam kehidupan kita. Narsis diambil dari nama Narsius. Narsius pemuda yang sangat gagah. Setiap saat bila ada orang bertemu dengannya, dia selalu dipuji dan dia selalu disanjung. Halo Narsius, pemuda yang ganteng, pemuda yang tampan. Maka apa yang terjadi? Pujian itu menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Dia senang, dia bangga. Pujian itu selalu terngiang di telinganya. Suatu saat, seorang menyebut Narsius pemuda yang buruk rupa. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Lalu dia berlari pada suatu sungai yang airnya sangat bening. Terlihatlah rupanya di dalam air itu yang tidak ganteng, ternyata rupanya itu sangat jelek. Narsius kehilangan kepercayaan diri. Lalu dia membunuh dirinya, meloncat ke dalam sungai tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pujian dengan menyemangati itu tidak sama. Pujian terhadap manusia sesungguhnya itu adalah racun. Kita sadari atau tidak kita sadari, itu adalah racun. Manusia yang ingin dipuji, manusia yang gila hormat akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Maka hati-hati, hindari gila hormat, hindari gila pujian. Karena dia akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Itu berarti orang yang menyukai pujian, otomatis dia menyepelekan pujian terhadap Tuhan. Berarti tidak percaya kepada Kristus dan tidak memungkinkan iman sejati berbuah dalam kehidupannya. Maka renungan kita saat ini, pada pagi hari ini, Bapak Ibu ingin mengajak kita semua, mengajak saya, mengajak Anda semua, supaya menempatkan hormat yang sebenarnya. Menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manusia yang memiliki iman yang teguh tidak butuh penghormatan dari orang lain. Orang yang sudah menemukan tempat penghormatan yang paling mulia hanya akan menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan hati manusia, telinga manusia. Maka dari itu kita diajak, mari berilah hormat hanya kepada Tuhan saja, Tuhan yang esa. Kalau kita bermegah, baiklah kita bermegah di dalam Tuhan. Percaya hanya pada Tuhan,
hormat kita hanya pada Tuhan. Ketika kita bermegah, baiklah kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Ingat, hindari gila hormat, gila pujian. Jangan ada dari kita yang gila hormat, yang senang dihormati, yang senang dipuji-puji. Karena orang seperti itu akan mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya kita semua, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang tidak gila hormat. Hormat kita sampaikan hanya kepada Tuhan saja. Dialah tempat hormat, kemuliaan. Kepadanya lah kita sampaikan. Jangan kepada manusia. Tuhan memberkati kita melakukan semua aktivitas kita, Bapak Ibu, di kantor, di manapun kita beraktivitas. Tuhanlah yang beserta dengan kita. Ketika profesi kita sebagai tenaga pengajar, marilah kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengajar dengan baik. Ketika profesi kita sebagai pimpinan, di tempat kita bekerja, marilah kita memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita terlebih dahulu. Dia yang menggembalakan kita. Apapun profesi kita, dimanapun kita beraktivitas, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, menyemangati hidup kami, supaya hormat dan puji-pujian serta kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Jauhkan kami, jauhkan hidup kami dari sifat gila hormat, gila puji di dunia ini. Karena kami akan mengalami kegagalan, kegelisahan ketika kami selalu menginginkan kehormatan dari orang-orang di sekitar kami. Terpuji termulia namamu, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengakhiri ibadah kita, mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 648, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Kemuliaan selamanya bagi Tuhan yang kekal. Alam raya ciptaannya memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, bagi Tuhan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Salam dari kota Surabaya. Horas.